Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pemikiran politik Muhammad Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat dari Muhammad Iqbal. Jadi Muhammad Iqbal ini lahir pada tahun 1876 di salah satu kota tua yang cukup bersejarah di Punjab, yaitu di Sialkot. Muhammad Iqbal ini berasal dari keluarga yang terbilang sederhana. Muhammad Nur, ayah kandung dari Muhammad Iqbal, merupakan seorang pegawai negeri yang lalu beralih profesi menjadi pedagang. Iqbal memulai pendidikannya di sebuah madrasah, yaitu di Scottish Mission School. Semasa kecilnya, Iqbal memiliki bakat dan tekad yang sangat besar. Lalu ia mendapatkan pengaruh dari Sayyid Mir Hasan. Kemudian dari Punjab, Iqbal pindah ke Lahore yang merupakan salah satu kota besar di India untuk melanjutkan pendidikannya. Di Lahore, Iqbal berhasil masuk ke Government College dan di tahun 1897, ia berhasil meraih gelar Bachelor of Art dan Iqbal mendapat kesempatan untuk melanjutkan program master di universitas yang sama. Di Government College, Iqbal bertemu dengan Thomas Arnold yang mempunyai pengaruh yang baik dalam dirinya. Setelah tahun 1897, ia mendapatkan gelar Bachelor of Art yang tadi. Ia masih berkeinginan untuk melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi. Dan akhirnya, pada tahun 1899, ia meraih gelar Master of Art dalam filsafat. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Iqbal menjadi salah satu dosen di Government College tempat ia pernah belajar. Sebelumnya, Iqbal pernah menulis buku dalam bahasa Urdu yang menjelaskan tentang ekonomi. Di tahun 1905, Iqbal berangkat ke Eropa untuk melanjutkan pendidikannya di jurusan filsafat barat di Trinity College dari Universitas Cambridge. Iqbal juga membagi waktunya untuk mengikuti kuliah hukum di Lincoln's Inn di London. Kemudian, setahun setelahnya, yaitu tahun 1908, Iqbal kembali ke Lahore dan bekerja sebagai pengacara dan menjadi dosen filsafat. Dalam bukunya Reconstruction of Religions in Islam, merupakan hasil dari ceramah-ceramah yang diberikan untuk Iqbal di beberapa universitas di India. Kemudian di tahun 1930 ia mulai memasuki bidang politik dan di tahun yang sama pun Iqbal menjadi presiden Liga Muslimin. Di London, dalam perundingan meja bundar, Iqbal telah mengambil bagian selama 2 kali dan Iqbal juga terlihat menghadiri konferensi Islam di Yerusalem. Pada tahun 1933, Muhammad Iqbal diundang untuk ke Afghanistan untuk membicarakan pembentukan Universitas Kabul. Untuk selanjutnya terkait riwayat pendidikan akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Bagi Muhammad Iqbal, Thomas Arnold merupakan sosok guru yang penuh dengan kasih, di mana di antara keduanya ini terjalin hubungan yang sangat erat, melebihi hubungan antara guru dengan muridnya. Sebagaimana yang Iqbal tuangkan di dalam kumpulan sajak-sajaknya yang berjudul Bank Idara. Thomas Arnold selalu berusaha memadukan pengetahuan mendalam tentang filsafat barat, literatur Arab, dan tentang budaya Islam, serta membantu menanamkan perpaduan antar barat dan timur. Selama Iqbal belajar di Lahore, di sana sering sekali diadakan simposium-simposium mengenai persajakan dalam bahasa Urdu. Di kota ini, Iqbal sering diundang oleh para sastrawan dalam kegiatan musyawarah. Pada waktu itu, Iqbal mengikuti dan juga membacakan sajak-sajaknya. Namun sebagai penyair, dia hanya dikenal di kalangan terpelajar saja. Dan pada masa itu, dalam sebuah organisasi sastra, anggotanya hanya beberapa sastrawan terkenal. Iqbal menyampaikan sajaknya yang terkenal tentang Himalaya. Isi dari sajak itu berisikan tentang pikiran baru
yang diterapkan dalam kata-kata Persia, klasik, dan penuh dengan semangat patriotisme, sehingga dapat memukau para penonton yang hadir. Muhammad Iqbal juga dikenal sebagai pemikir dan penyair hebat. Beliau dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Pakistan, bersama dengan Muhammad Ali Jinnah. Ketenaran Iqbal juga merambat ke ranah politik. Pada tahun 1908, dia masuk ke dalam komite Inggris Liga Muslim se-India. Ia juga dipilih sebagai anggota Majelis Legislatif Punjab dan menjadi salah satu pemikir politik. Pidato kepresidenan Liga Muslim pada tahun 1930 menjadi dasar pembentukan negara Pakistan. Walaupun dia tidak menyebutkan negara Pakistan secara tegas, sebagai seorang yang pemikir, ia sangat prihatin akan keadaan Muslim di India. Dialah sang pelopor pembentukan negara bagi kaum Muslim di India, yang pada akhirnya terwujud dalam negara Pakistan. Setelah 10 tahun setelah beliau wafat, karya-karya sastra yang membuatnya menjadi sangat terkenal adalah syair-syair yang ditulis dalam bahasa Persia atau Urdu, antara lain Asrar Ikudi, Rahasia Diri, Payam-i Masyriq, Pesan dari Timur, Nafid Namah, Kitab Keabadian. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang melatar belakangi pemikiran dari Muhammad Iqbal. Jadi, yang membentuk semangat Muhammad Iqbal di dalam hati dan pikirannya, yaitu ketika dia menempuh pendidikan di Government College, Lahore. Pendidikan pada lembaga ini tidak terlepas dari penanaman nilai-nilai rohani. Adapun unsur-unsur pokok yang ditanam dalam lembaga ini adalah sebagai berikut. Pertama, iman dan keyakinan merupakan pendorong dan penuntun segala pemikiran dan perbuatannya. Kedua, Al-Quran merupakan sumber utama bagi kehidupan dan filsafatnya. Rasa kagum Muhammad Iqbal terhadap Al-Quran melebihi rasa kagumnya terhadap hal-hal lain. Al-Quran bagi Muhammad Iqbal adalah pedoman berpikir dan berbicara. Ketiga, realisasi diri atau ego. Muhammad Iqbal menekankan perkembangan dan pemeliharaan diri atau ego. Dia percaya bahwa perkembangan personalitas yang benar akan terwujud apabila dilakukan dengan realisasi. Apabila perkembangan diri atau ego tidak terwujud, maka diri atau ego akan berada pada sebagai ide-ide saja. Keempat, menjalankan ibadah sunnah, khususnya sholat tahajud. Bagi Iqbal, hal itu dapat memberikan pencerahan ide, pikiran, dan cita-cita bagi jiwa. Sedangkan kelima adalah syair dari seorang Jalaluddin Rumi dalam Masnawi-Masnawinya yang merupakan pembinaan dan tempat perbandingan bagi Muhammad Iqbal, terutama pada saat dia mempelajari doktrin-doktrin materialistik Barat, saat itu mengalami kebingungan dan keputusasaan. Pemikiran Muhammad Iqbal terlihat sepulangnya dari Eropa. Muhammad Iqbal terjun ke dunia politik, bahkan menjadi tulang punggung dari Partai Liga Muslim India. Selanjutnya adalah pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal tentang dinamika Islam. Menurut Muhammad Iqbal, ada 3 hal yang menyebabkan kemunduran Islam. Hancurnya pemerintahan dan peradaban Islam di Baghdad, adanya faham fatalisme atau pasrah atas nasibnya dan tidak mau berusaha dan bekerja keras. Adanya sikap jumud dalam pemikiran umat Islam sehingga umat Islam tidak bisa berkembang. Sehingga solusi yang ditawarkan oleh Muhammad Iqbal adalah perlu mengembangkan sifat ijtihad dan pemahaman dinamisme Islam. Pemikiran Muhammad Iqbal yang meletakkan ijtihad dalam rangka keseluruhan kegiatan atau proses yang menggerakkan dan menghidupkan Islam. Kedua,
perlunya adanya negara tersendiri bagi umat Islam di India yang terpisah dengan Hindu. Ide ini menjadikan Muhammad Iqbal dijuluki sebagai Bapak Pakistan. Ia memandang bahwa tidaklah mungkin umat Islam dapat bersatu dengan penuh persaudaraan dengan warga India yang memiliki keyakinan berbeda. Oleh karenanya, ia berpikir bahwa kaum Muslim harus mendirikan negara sendiri. Paham Iqbal yang mampu membangun kaum muslimin dari tidurnya adalah dinamisme Islam itu sendiri, yaitu dorongannya terhadap umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Intisari hidup adalah bergerak, sedangkan hukum hidup adalah menciptakan. Maka, Muhammad Iqbal menyeru kepada umat Islam agar bangun dan menciptakan dunia baru. Begitu tinggi dia menghargai gerak, sehingga dia menyebut bahwa seolah-olah orang kafir yang aktif, kreatif, lebih baik daripada muslim yang suka tidur. Dalam hal ketatanegaraan, Iqbal menyatakan bahwa negara Islam merupakan suatu komunitas universal yang hidup dalam suatu wilayah yang diikat oleh tali keislaman. Pendirian negara Islam merupakan suatu media untuk mencapai tujuan spiritual. Menurut Iqbal, negara ideal tidaklah dibangun berdasarkan loyalitas regional, rasial, atau kelompok. Iqbal menginginkan adanya hubungan simbiotik antara agama dan negara, karena bagi Iqbal, negara itu berada di dalam agama. Dalam pemikiran Iqbal, negara Pakistan adalah sebuah negara Islam yang modernis, yaitu negara Islam India yang asli, terlepas dari gambaran Arabisme supaya umat Islam dapat maju sesuai dengan tantangan zaman yang semakin kompleks, yaitu dengan cara membuka pintu ittihad selebar-lebarnya. Maksudnya, negara itu nanti berlabelkan Islam, tetapi tidak menutup mata pada kemajuan peradaban Barat, yang mana khususnya dalam bidang sains dan teknologi, agar umat Islam India dapat meraih kembali kejayaan Mughal yang telah hilang. Pemikiran Iqbal dalam bentuk negara yang dimaksudkan adalah negara demokrasi spiritual yang merupakan tujuan akhir dari Islam. Pemikiran Muhammad Iqbal pada pendirian negara Islam Pakistan yang pertama itu ada tauhid sebagai tujuan akhir dari kehidupan di dunia ini. Yang kedua ada ukhuwah atau persaudaraan. Iqbal yang pada awal pemikirannya dengan melihat kondisi masyarakat India pada waktu itu yakin bahwa umat Islam dapat hidup berdampingan dengan umat Hindu secara damai lewat nasionalisme India atau lewat ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Tetapi karena begitu banyak perbedaan antara kedua umat ini yang tidak bisa disatukan sama sekali, baik itu kebiasaan, adat istiadat, ritual, keagamaan, dan kedudukan sosial dalam masyarakat, ditambahnya adanya konflik hebat di kalangan umat Muslim dan Hindu dalam percaturan politik, maka Iqbal kemudian mengalihkan konsep masyarakat politiknya ke dalam konteks politik India dan menolak teritorialisme India sebagai basis kebangsaan. Iqbal selanjutnya mengembangkan ide komunalisme dengan memberi bentuk pada apa yang telah digagas oleh Ahmad Khan mengenai teori dua bangsa, yaitu suatu wilayah bagi umat Islam yang terpisah dari umat Hindu India, sehingga dapatlah dikatakan pada fase ini Iqbal merubah dasar pemikirannya dari ukhuwah insaniyah menjadi ukhuwah fiddin al-Islam. Yang ketiga ada ijtihad, yang mana ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan di mana umat Islam harus bergerak karena intisari hidup adalah gerak, sementara itu hukum hidup adalah menciptakan. Iqbal mengajak umat India untuk bangkit dalam belenggu kejumudan yang telah banyak mempengaruhi penduduk Muslim India, sehingga langsung maupun tidak langsung bahwa pemikiran Iqbal telah berpengaruh terhadap pembentukan negara Islam Pakistan. Keberadaan Inggris sebagai penjajah di India telah membuat situasi semakin kacau. Perpecahan antar umat beragama pun terjadi. Rasa persatuan yang dulu pernah disatukan menjadi berantakan. Bahkan sesama kelompok Islam pun terjadi pertentangan ide dan pandangan. Kemunduran pada umat Islam di India berusaha untuk mempersatukan umat Islam dan Hindu di India. Namun, Inggris semakin mengacaukan, sehingga menimbulkan para tokoh-tokoh pembaharuan untuk melawan kemunduran umat Islam. Seorang tokoh pembaharuan bernama Muhammad Iqbal, seorang penyair, filsuf, dikenal dengan nama Bapak Pakistan.
Muhammad Iqbal memberikan kontribusi terhadap India Pakistan baik itu dalam pemikiran maupun dalam pergerakan. Muhammad Iqbal mengajak kepada seluruh umat muslim untuk bergerak dan bangkit dari kejumhudan. Kemudian Muhammad Iqbal berpendapat bahwa kemudian umat Islam selama 500 tahun terakhir disebabkan oleh kebekuan dalam pemikiran, maka perlukan dibukanya pintu ijtihad. Pidatonya di Liga Muslim pada tahun 1930, Muhammad Iqbal berjuang untuk membantu meluncurkan gerakan yang sangat hebat untuk membagi Asia Selatan jajahan Inggris ke dalam dua negara, Pakistan Islam dan India Hindu yang sama-sama berdaulat. Muhammad Iqbal merumuskan konsep negara Muslim India bersama Muhammad Ali Jinnah, tetapi Muhammad Iqbal tidak dapat melihat berdirinya Pakistan di tahun 1947 karena beliau lebih awal dipanggil Sang Ilahi, sehingga Iqbal dijuluki Mufakir Pakistan, pemikir dari Pakistan, dan Syair Masrik, penyair dari Timur.